Ya, bicara kain batik, saudara, ingatan kita pasti tertuju pada kota Solo dan Pekalongan, Jawa Tengah. Namun, sejak beberapa waktu lalu, masyarakat Kepri, khususnya Batam, mulai membicarakan batik Batam. Batik Batam ini memiliki corak khas dengan menggambarkan kehidupan biota laut. Pada segmen terakhir Deta Kepri edisi hari ini, kami hadirkan sosok pembuat corak batik Batam, Indra Sugiono. Informasi ini sekaligus menjadi akhir dari Deta Kepri kali ini. Saya Nuri Maulia dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tahun 90-an, Batam terlihat mewah oleh Indra Sugiono, pemuda kelahiran kota Batik Pekalongan ini. Dengan keyakinan tinggi untuk mengubah nasib, ia mencoba peruntungan di kota Batam. Meski sempat bekerja di perusahaan sebagai seorang welder, pada akhirnya Sugiono harus kembali ke jalur ekonomi orang Pekalongan kebanyakan, yakni membatik. Meski memiliki keterampilan untuk bekerja di industri berat, Indra Sugiono sejak dini sudah belajar dan memiliki keterampilan membatik. Bahkan ia pernah membuka usaha batik di kampung halamannya. Namun saat itu keberuntungan belum berpihak kepadanya, maka hijrah ke Batam merupakan salah satu pilihannya. Awal mula suka batik memang dari kampung banyak orang yang saudara-saudara yang buat batik. Dari kecil juga kita memang terbiasa dengan melihat orang-orang bekerja membuat batik, sampai akhirnya kita remaja sudah mulai membuat batik, bekerja membuat batik, ngecat sampai pewarnaan dan semuanya. Terus sampai ke Batam, saya nggak tahu sampai ke Batam itu sebetulnya saya bekerja di tempat yang jauh dengan batik, di galangan kapal sana kita welder, cuman takdir yang mengatakan bahwa kita harus kembali lagi ke batik lagi, bertemu sama orang dari Dispredak dan ternyata 2008 udah mematenkan, menghakikan batiknya, cuman produknya belum maksimal, produknya belum ada lah, belum banyak. Akhirnya karena kan mereka produknya kemarin itu masih batik tulis, kayak belajarnya dari tulis. Kita datang, kita ingin perubahan untuk mengajarkan ibu-ibunya yang biasa membatik itu dengan batik yang lebih mudah dan lebih terjangkau penjualannya ke masyarakat. Makanya adalah batik cap. Batik cap hanya banyak ibu-ibu yang berkarya sekarang. Berbagai kendala pernah Indra rasakan saat akan memulai usaha batik di kota Batam. Bahkan dirinya sempat menerima cibiran dari beberapa masyarakat yang tidak percaya dengan adanya batik khas Batam yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Namun hal tersebut tidak membuat pria yang memiliki 3 anak ini menyerah begitu saja. Dirinya terus menghasilkan karya batik terbaiknya hingga akhirnya batik Batam mulai dikenal oleh masyarakat luas dan mulai dilirik oleh pemerintah setempat. Karena belum laku batik Batam itu, nggak ada yang mau beli gitu, masih orangnya masih emang ada batik, terus banyak yang mencela batik Batam seperti apa sih, kayak gini aja gitu. Banyak yang banyak cibiran dari mana-mana yang tapi tetap kita untuk produksi sampai akhirnya batik Batam diakui oleh masyarakat dan oleh berbagai instansi pemerintahan. Dan kebetulan Ibu Ketua DK Nasda, Ibu Marlin, kebetulan menaungi lah para pengrajin batik ini supaya lebih maju dari yang dulu
saya memang bukan siapa-siapa. Dulu memang tidak dilihat orang, memang sampai sekarang dengan adanya Dika Nasda dan Ibu Marlin sebagai ketuanya, akhirnya kita bisa menjadi satu-satunya asesor di Kepri untuk mengajarin batik ibu-ibu yang ada di Batam dan Kepulauan Riau. Batik Batam yang memiliki motif khas Melayu serta penuh warna ini pun dihasilkan Indra sesuai dengan pesanan dari para customer. Tak jarang yang memesan ialah para pelaku instansi yang ingin membuat seragam dari bahan batik Batam. Rata-rata motif kain batik yang Indra hasilkan adalah motif ikan marlin. Sejauh ini batik yang diproduksi oleh Indra pun diantaranya adalah batik tulis, batik kontemporer, dan batik cap. Kita untuk saat ini, walaupun masa pandemik, berkisar di antara 20 juta lah sebulan kotor kan. Itu untung udah Kotor itu kotor ya, masih kotor ya. Masih kotor. Itu untungnya berapa Pak kira-kira? Untungnya 10 lebih. 10 lebih ya. Itu meningkat atau menurun Pak selama pandemi? Ya jelas menurun. Menurun ya. Kalau dulu banyak orang yang pesan mungkin 500 potong, mungkin ada yang 300 potong, sekarang paling 30, 20, 50 itu kan udah sangat bersyukur kita kan di masa pandemi ini masih bisa berjalan untuk kain batik di Batam. Kalau untuk harga bahannya sendiri gimana Pak? Didapatkan dari mana itu bahan itu? Bahan sementara kita masih ada dari Jawa, cuman di Batam sendiri nggak ada kooperasinya sih sebetulnya, kooperasi batik Batam, kooperasi batik Batam ada. Jadi beberapa obat yang kita butuhkan urgent mendesak bisa diambil dari kooperasi. Walaupun di masa pandemi saat ini penghasilan serta penjualannya mengalami penurunan, namun Indra merasa sangat bersyukur dan juga senang sebab dirinya bisa menjadi salah satu bagian untuk mempertahankan warisan budaya Indonesia, yaitu kain batik. Pak, yang membedakan batik Batam sama batik Jawa nih, itu bisa dilihat dari segi apanya sih Pak? Sebenarnya kalau membedakan semua prosesnya itu batik itu sama. Memang akarnya, simbah-simbahnya itu memang dari Jawa sana. Cuman yang membedakan pertama adalah motifnya. Motif kita ini tidak akan pernah kita produksi di luar Batam. Jadi semua kita produksi di Batam. Tidak akan ada yang di Jawa sana. Motif-motifnya semua dilindungi dengan hak kekayaan intelektual. Jadi begitu di luar memproduksi motif kita, bisa kita komplain. Jadi, kalau motif di Jawa itu banyak ragamnya dan kebanyakan biasanya dia kayak bunga-bunga dan semuanya itu, di Batam cenderung ke motif muatan lokalnya ya yang ada di daerah-daerah laut itu kayak yang mungkin sipu-sipu ya, yang sekarang kita angkat memang motifnya motif ikan marlin begitu. Selama dirinya melakukan usaha kerajinan kain batik, Indra selalu memproduksi hasil karyanya di kota Batam. Hanya saja segala kebutuhan untuk membuat kain batik seperti lilin batik atau malam, zat pewarna kain hingga canting masih diambil dari daerah Jawa. Selama menjadi pengrajin batik Pak, apa sih suka dukanya Pak? Sukanya dulu. Sukanya itu memang apa ya, kita jadi banyak kenal para pejabat-pejabat, banyak berhubungan dengan beliau-beliau yang memesan batik ke kita, dan bangganya itu setelah batik kita itu dipakai sama seseorang yang lalu figur gitu, misalnya kita senang gitu kan, misalnya dipakai sama Ibu Wali, dipakai sama kepala dinas, dipakai sama Ibu Komandan dan Lanal dan semuanya itu kita suka, batik apa ya, ada kepuasan. Alhamdulillah lah batik kita sekarang udah dihargai sama beliau-beliau. Jadi kalau ada acara dan melihatnya itu ya senang aja sih. Sebenarnya seperti itu lah. Pokoknya kita puas kalau seperti itu. Kalau dukanya kadang ada pemesanan. Nah, udah pemesanan itu nanti
bayarnya itu Belakangan. terhambat, ya, tertunda mungkin sampai 3 bulan 4 bulan. Nah itu yang akan membuat modal kita itu jadi apa ya, berputarnya jadi pas ada orang yang ada orang yang mau pesan lagi, kita harus adakan dana ekstra lagi gitu. Dana ekstra lagi, aturan tadinya mau dibelikan bahan lagi karena berhenti, ya udah kita ada dana ekstra lagi. Sementara kan kalau orang pesan itu kan kita harus stok nih, stok kain, stok obat, stok semuanya lah, bahan baku. Karena apa? Kadang-kadang orang pesan itu memang bisa jadi ya seperti itu yang susah. Sementara kalau dananya itu tertahan, akhirnya ya kita ya mengeluarkan dana ekstra. Nah, itu yang kita berpikir lebih keras lagi seperti itu untuk mencari dana ekstranya seperti itu. Setelah 10 tahun berkarir dalam dunia usaha kain batik khas Batam, Indra pun berharap ke depannya batik Batam dapat lebih dikenal masyarakat luas hingga ke seluruh daerah di Indonesia. Dan selain itu, batik Batam juga dapat bersaing baik secara lokal maupun internasional. Demikian Jessica Hidayat melaporkan dari Batam.